ternyata jenderal. Bintang ya. Bintang. Saya hormat kan karena respon tentara saya. Selamat sore jenderal. Siapa pelatihnya? Oh, itu jawabannya. Oh, siap. Saya jenderal. Saya kaget. Bahasa yang keluarnya, kamu pelatihnya? Siap. Kamu kasih tahu ya, pemain kamu itu, kalau dia tidak bisa merubah perilakunya, kamu saya tahan. Waduh. Kaget saya. Nah Pak, kalau bicara yang Copa 2010 Pak ya, itu yang pernah saya dengar Pak, itu nyaris juara bersama waktu itu. Bagaimana Pak ceritanya? Dan benar seperti itu nggak Pak? Jadi waktu Copa saya terakhir bersama Sriwijaya, itu sebetulnya di perjalanan nih ada sesuatu yang mungkin selama ini nggak terekspos ya. Jadi ketika 2010 itu saya masih menangani Sriwijaya FC setelah kita menjadi Copa 2009 yang memang yang tadi disampaikan ada kontroversi, betul saya setuju. Karena 2009 itu di partai final Persipura mengundurkan diri di babak kedua karena ada satu momen mereka bilang harusnya ada handsball dan itu harus penalti. Tapi waktu itu wasit berbeda pandangan dan meneruskan atau menganggap pertandingan itu tidak layak diberikan hukuman penalti. Dan sekali lagi akhirnya Persipura mengundurkan diri ya. Buat saya ya itu pasti menjadi satu kontroversi pasti ya, karena pertandingan tidak selesai, apapun tidak selesai itu pasti akan jadi kontroversi. Kemudian yang Copa yang 2010 waktu itu yang membuat kontroversi bukan kita. Ya, jadi pertandingan dilakukan di tempat netral. Ya, di kota Solo, kita ketemu sama Malang. Solo Malang itu kan nggak jauh. Ya. Dengan fanatisme Aremania luar biasa. Pertandingan masih digelar besok. Hari ini Aremania sudah memenuhi kota Solo. Ya, kepolisian pasti repot, keamanan pasti sudah sibuk mulai dari sehari sebelumnya. Nah, ketika mereka semua dilaksanakan hari pertandingan, belum dimulai stadion sudah penuh dengan supporter Arema. Dan kemudian ada supporter Sriwijaya nggak banyak lah, bisa karena Palembang harus nyebrang dan sebagainya jauh. Nah, pertandingan dilakukan. Tapi boleh saya cerita sebelum kejadian final? Boleh Pak. Nah, waktu kita ada penyisian Piala AFC di Jakabaring, lalu berlangsung juga Piala Copa, berlangsung juga Liga, ada 3 event. Nah, tapi yang mengherankan saya, tidak ada sama sekali kebijakan yang membuat kita yang mewakili Indonesia di Piala AFC dimudahkan. Bayangkan kita 10 hari waktu itu ada melakoni 5 pertandingan. Liga, Copa main 1 hari, istirahat 1 hari, main lagi hari ketiga, main istirahat sehari, pertandingan yang berikutnya lawan Thailand. Dan itu menentukan sekali untuk langkah kita bisa masuk ke semifinal atau babak selanjutnya. Nah, ketika lawan Thailand, setelah itu kita kalah, ya itu anak-anak sudah lelah sebetulnya. Nah, sebetulnya sudah ada percikan. Lalu istirahat 1 hari, kita main lagi lawan Persija di Liga. Waktu itu skornya draw dengan Persija, marah penonton. Marah.
Karena memang kita tidak bisa menang di dalam 10 pertandingan itu. Hanya kecuali kita menang lawan Persikabo Bogor kalau nggak salah di Copa itu. Nah akhirnya rusuh Copa waktu itu ditunda. Harusnya kita masih ada satu pertandingan melawan, saya lupa, klub Jawa Timur. Nah akhirnya di perjalanan pulang clash antara penonton dengan pemain. Karena kita tahu waktu itu pemain Sriwijaya, saya merasakan begitu capek, lelah sekali dengan 5 pertandingan dalam 10 hari ya. Iya, 5 pertandingan 10 hari, hanya istirahat sehari main, terus ada 3 event yang bersamaan. Dan itu saya sebelumnya sudah menulis surat, tapi responnya biasa saja waktu itu. Ya nggak bisa lagi dirubah, saya ingat. Dan itu masih ada satu pertandingan lagi harusnya, Mojokerto lawannya. Tapi itu ditunda karena rusuh. Itu. Nah akhirnya kita pulang bentrok dengan pemain. Kemudian pemain ada yang diadukan oleh pihak kepolisian. Pemain harus masuk tahanan. Iya. Gitu waktu itu. Nah proses bla 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 bla. Akhirnya kompetisi liga menyisakan 4 pertandingan lagi. Terus kompetisi Copa jalan. Waktu itu kita sudah mau menghadapi semifinal lawan Persipura. Saya dipanggil, saya rundingan sama manajemen. Coach, sepertinya tahun depan kita nggak lanjut dengan coach. Gitu, ya. Ya, karena memang namanya profesional. Saya lebih senang kan. Oke. Tapi gimana lanjutannya? Coach terus. Oke, kita buat kesepakatan. Kesepakatannya apa waktu itu? Oke, selama coach megang, kita samarkan dulu pelatih pengganti. Nggak ada. Nah, itu. Nah, waktu itu latihan sore di stadion. Kita menghadapi Persipura main di Sidoarjo, semifinal Copa. Nah kemudian tahu-tahu pada saat sore latihan itu pelatih yang disamarkan pengganti hadir di stadion. Waduh. Tapi momen itu yang membuat seluruh pemain satu marah, yang kedua itu menjadikan mereka bersatu, kompak, ingin membuktikan. Karena ucapan itu sampai di depan saya dengar. Saya samperin pelatih, kebetulan saya sangat mengenal sekali karena mentor saya juga, karena dulu saya menjadi asistennya. Malah saya kasih buku, silakan kalau butuh ini nama-nama pemain yang ikut latihan dan sebagainya. Ini kebetulan mau persiapan semifinal. Oke. Selesai latihan, pemain sudah mau saya tutup, mereka tidak mau. Coach sabar, bilang gitu. Kita marah dan kita akan buktikan kita harus juara Copa. Itu momentum itu buat saya merinding hari itu, ya. Luar biasanya pemain gitu, karena dia marah harusnya nggak begini gitu loh. Harusnya lu kalau mau ganti pelatih ya nanti dong gitu loh. Etikanya dijaga. Ya, tapi buat saya itu sesuatu yang bisa terjadi. Jadi memang panjang, jadi akhirnya lawan Persipura kita menang di Sidoarjo. Dengan sangat sulit kita menang waktu itu loh, sangat sulit ya. Sama ada gol kita yang dianulir, kita dapat penalti. Ya kalau dibilang kontroversi, itu juga sebuah kontroversi. Itulah yang saya bilang, kadang kita juga harus bisa menerima ketika kita diuntungkan, tapi kita juga harus terima dong saat kita dirugikan. Itu fair. Jangan ketika kita dirugikan, wah sepertinya semua dunia menganggap semua memusuhi saya kan gitu. Banyak yang seperti itu, tapi buat saya itu biasa. Akhirnya kita final di Solo. Backgroundnya tadi saya ceritakan, penonton penuh, pertandingan ketat, baru main 10 menit, ada ribut antara satu pemain saya, Obiora, dengan Noh Alamsa. Nah, ketika ribut terjadi di lapangan, tiba-tiba petugas pengamanan datang ke saya tadinya kaget. Ternyata jenderal. Bintang ya? Bintang. Saya hormat kan karena respon tentara saya. Sorry jenderal. Siapa pelatihnya? Itu jawabannya. Siap. Saya jenderal. Saya kaget. Bahasa yang keluarnya, kamu pelatihnya? Siap. Kamu kasih tahu ya, pemain kamu itu, kalau dia tidak bisa merubah perilakunya, kamu saya tahan. Waduh. Kaget saya. Kaget karena, waduh, aku ditahan nih kira. Ya wis, akhirnya ada satu
kolonel waktu itu ya. Kalau polisi bukan kolonel sekarang ya. Kombes Pol. Kombes Pol. Ngasih kode sama saya. Kebetulan saya kenal sama beliau, beliau kenal sama saya. Maksudnya udah jangan didengerin gitu kan dari belakang beliau. Udah akhirnya saya juga ngapain juga gitu. Ini main sepak bola kok. Aku mau di penjara gitu. Selesai, tiba-tiba kita buat gol nggak lama, 1-0. Mulai kan, wah marah. Suasana panas, kemudian ditambah ribut, karena Noah Alamsyah nggak lama kena kartu merah. Karena dia nendang satu pemain asing ya di dada. Obiora juga kalau nggak salah, dada, kartu merah, sudah rusuh, protes terjadi. Rundingan, tiba-tiba kita ada di bench, saya dengar pertandingan akan diselesaikan dengan juara bersama. Nggak mau saya, nggak bisa saya bilang, semua sudah sepakat, nggak mau. Terus sempat tertunda, lama sekali pertandingan tertunda. Nah, terus saya didatengin lagi, bahkan pertama dengan pihak yang tadi mau nahan saya itu, operator liga, operator kompetisi. Iya, pertandingan akan diselesaikan. Saya bilang nggak mau, saya tidak mau. Kenapa? Karena buat saya ini cukuplah pengalaman tahun lalu, jangan terulang lagi di pertandingan tidak selesai gitu loh. Karena ini sesuatu marwah gitu loh, marwah sepak bola Indonesia mau dikemanakan gitu loh kalau membuat sebuah event kok kompetisinya juara bareng gitu loh. Nah, tapi akhirnya saya waktu itu sampai manajer ragu karena sudah terlanjur ikut rundingan mungkin kan, menyatakan ya sudah coach nggak bisa, karena kalau juara bersama juga kita juga dianggap 3 kali, mungkin Arema juga 3 kali jadi juara Copa gitu kan. Tapi jawaban saya tetap waktu itu satu, enggak. Saya bilang kita pengen juga menyelesaikan pertandingan ini, kalau mereka yang menang saya kasih selamat, kalau kita yang menang ya kita harus menerima kemenangan itu dengan satu pertandingan yang selesai gitu. Akhirnya pertandingan terus jalan, Arema membuat skor seimbang 1-1 dari Ridwan, saya ingat banget itu. Nah, terakhir kita mendapatkan 1 gol penting dari Pavel waktu itu, ya, dan akhirnya kita menjadi juara yang ketiga kali bersama Sriwijaya, dan itulah sekaligus pamitan saya kepada Sriwijaya hari itu. Ya. Dan setelah itu bertahun-tahun kemudian datang lagi tapi kena prahara. So, Pak Rahmat, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, terkait bahwa kemarin sempat rame-rame soal Pak Rahmat terjun di dunia politik. Ada gambar Pak Rahmat dengan sebagai calon wakil bupati. Lalu muncul juga gambar Pak Rahmat masuk Partai Demokrat. Sejatinya seperti apa itu, Pak? Oke, jadi kalau mengenai politik, sebetulnya angan-angan saya ketika saya masih sebagai TNI dulu, saya mau cita-cita kalau saya nanti pensiun saya akan masuk salah satu parpol. Apa alasan saya gitu loh? Karena saya melihat bahwa selama ini orang anti politik. Ada banyak yang nggak suka politik, itu mau anti gitu sama politik. Kalau saya justru melihat bahwa semua kebijakan-kebijakan yang saat ini kita jalani itu adalah dari hasil kebijakan politik. Ya. Nah, dan kebijakan politik ini akan tergantung dengan kualitas orang yang membuat sebuah kebijakan gitu loh. Nah, saya simple mikir saya, loh kenapa kok kalau saya merasa yakin saya bisa ada di satu situasi itu, saya kenapa tidak masuk, tidak terlibat gitu, daripada aku cuma ngedumel, protes, ngomel gitu kan. Saya lebih bagus saya ada di situ. Nah, kebetulan secara tidak sengaja tuh kemarin saya pulang ke Lampung. Saya juga pulang ke Lampung, tiba-tiba teman-teman dan beberapa ormas mendatangi saya ke rumah. Sering ngobrol lah kita, main bola dan sebagainya. Tapi kali ini kok ada plusnya gitu loh. Coach, tolonglah coach, pulang ke Lampung, bantu Lampung gitu. Kita sudah terlalu lama Lampung dalam beberapa periode nggak pernah selesai. Bupatinya selalu nggak menyelesaikan tugasnya sampai selesai karena 2 tahun ke KPK, 2 tahun ke KPK. Itu mereka waktu itu. Akhirnya saya ngobrol panjang, saya gak tertarik, tapi saya
nggak mengiyakan gitu loh waktu itu. Nah ketika saya pulang, saya bilang udahlah, percuma juga, saya kan Masih belum tentu melatih. menang gitu. Waktu itu saya bilang belum tentu menang, bikin survei lah, survei. Saya bilang gitu. Nah dari survei itu rupanya gambar saya itu yang dipaksakan itu disebar, itulah surveinya gitu loh. Jadi di medsos dan sebagainya kan nggak mungkin kalau saya mau mencalonkan resmi saya pakai kaos bola. Iya. Ya. Dan nggak mungkin kan gitu, pasti pakai peci, pakai baju, Pakai jas lah. kemeja, mungkin bisa jas atau kemeja atau batik atau pakaian adat, saya nggak tahu lah. Kan itu pakai pakaian bola yang pakaian latihan lagi, bukan pakaian resmi. Dipasang, itulah survei. Saya nggak tahu, ternyata dari hasil survei itu menurut mereka, saya juga kan nggak tahu gitu. Saya punya kans besar. Nah, saya nggak tahu karena waktu itu saya sudah pulang ke Jakarta dan saya kebetulan berlibur ke Bandung. Saya disusul ke Bandung, diminta untuk melanjutkan lamaran mereka. Sudah siap lah intinya gitu. Perahu sudah ada 3 partai dan semuanya mencukupi persyaratan. Waktu itu saya tolak. Saya nggak, bahkan saya katakan bahwa saya tidak bersedia untuk masuk ke pilkada karena sasaran saya berbeda. Saya bilang, bukan, sasaran saya berbeda bukan apa. Saya kalau mau mencapai sesuatu, saya nggak pingin, oh ini aji mumpung saya masuk. Saya harus persiapkan diri sekian tahun, sekian lama gitu loh. Saya kepinginnya seperti itu gitu. Kayak sebagai pelatih dengan tim kan pengennya gitu, punya masa persiapan yang cukup. Nah, terus kemudian sudah saya kasih jawaban, saya pulang, geruduk lagi ke rumah saya. Malah saya didorong untuk saya menemui calon pasangan saya waktu itu. Nah, disitulah kemudian mereka kasih rekaman video-video dukungan dari berbagai daerah kepada saya, membuat saya itu, coach apa mau hianati orang-orang yang mendukung coach di daerah seperti ini, dia bilang. Saya mulai berpikir dan saya waktu mengiyakan. Ini salah saya salah saya. Saya mengiyakan karena memang under pressure waktu itu ya. Saya benar-benar satu sisi saya pengen menghindar, tapi di satu sisi yang lainnya teman-teman Terus mendorong saya gitu. Nah, akhirnya saya iyakan, saya pulang. Nah, memang keluarga sama sekali tidak menginginkan saya ada di situasi itu. Ya. Kemudian saya pribadi juga berpikir, dulu saya meninggalkan dinas TNI semata karena chemistry atau passion saya dengan sepak bola. Ya, passion saya dengan sepak bola. Nah, sekarang kenapa saya harus tinggalkan sepak bola gitu loh. Saya inginnya bahwa kalau saya berpolitik juga saya harus ada di lingkungan sepak bola. Itu yang waktu itu menjadi pemikiran saya. Maksudnya selama ini kan banyak nih sepak bola dijadikan alat politik. Nah, saya ingin kebalik nih. Dari politik kita menguatkan sepak bola. Itu yang saya kepingin. Nah, tapi akhirnya ya sudahlah. Saya batalkan untuk keikutan saya, dengan saya kemudian memohon maaf kepada tim kami, tim sukses kami untuk tidak meneruskan itu. Tapi yang untuk Partai Demokrat itu, Pak? Nah, momen itu kebetulan bersamaan. Jadi ceritanya momen itu sebetulnya berbeda. Itu momen yang berbeda. Tapi kebetulan waktunya bersamaan. Waktunya bukan bersamaan, hampir bersamaan. Itulah yang kemudian diramaikan. Oh, saya masuk ini karena saya mau masuk pilkada, enggak. Jadi berbeda gitu. Kalau yang tadi kan saya udah bilang saya punya cita-cita suatu saat saya akan masuk sebuah partai politik. Jadi itu aja. Tapi intinya berarti sekarang KTA-nya anggota Demokrat ini, Pak? Oh iya. Oh iya. Iya, betul. Siap Iya. ini. Ini menarik sekali nih obrolan dengan Pak Rahmat ini. Nggak kerasa, panjang sekali rasanya ini. Nah, itu tadi teman-teman, kita sudah ngobrol banyak soal karir kepelatihannya Pak Rahmat, terutama di 2 musim terakhir. Dan kita jadi tahu bahwa ada sesuatu yang menarik tadi di final Copa 2010 ketika Sriwijaya hampir dipaksa juara bersama Arema Malang.
Mungkin itu dulu ya teman-teman. Nanti kita ngobrol lagi nanti di episode berikutnya dengan Pak Rahmat Darmawan. Itu dulu teman-teman. Tetap nikmati obrolan di Homa Bal-Balan. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat Darmawan. Siap.